Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Kiranya saudara dalam keadaan sehat oleh karena berkat perlindungan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudaraku, pada video-video sebelumnya di dalam seri pembahasan God's Promise Today, saya menyampaikan bahwasanya Tuhan menjanjikan karunia Roh Kudus diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh memintanya. Dan kita sebagai umat yang menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, kita juga menanti dicurahkannya kuasa Roh Kudus, yaitu hujan akhir. Saudara, namun ada diperlukan yang namanya kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan sehingga tercurahnya kuasa Roh Kudus ini. Kondisi yang pertama adalah, syarat yang pertama yang perlu kita buat adalah kita perlu yang namanya membuat pertobatan. Dalam Kisah 2 ayat 38 dikatakan, saudaraku, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Inilah persyaratan nomor 1. Dan saudara, kata pertobatan ini sendiri, kalau melihat bagaimana di Alkitab, ini adalah mengartikan berbalik secara mendasar seluruh moral dan kehidupan seseorang dari dosa kepada Allah. Dan ini bukanlah pertobatan seperti kita berdoa, Tuhan ampuni dosa saya ketika kita mau sebelum tidur. Namun ini adalah pertobatan yang betul-betul mengaku secara spesifik apa yang menjadi dosa-dosa kita. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 10 dikatakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saudara, kalau boleh saya bertanya, apa maksudnya duka cita yang dari dunia ini? Saudara, bila mana ada seseorang yang berbuat salah, ketika dia sudah melakukan kesalahan dan dia menerima semua akibat dari kesalahan yang dia buat, dan tiba-tiba seseorang itu mengaku oleh karena dia takut akan akibat dari dosa-dosa atau kesalahan yang telah dia buat. Sama seperti Saul bertobat bukan karena betul-betul dia menyadari bagaimana kasih Tuhan, tapi dia takut bagaimana kewibawaannya akan berkurang di depan bangsa Israel. Inilah sebenarnya duka cita yang dari dunia ini. Dan ini tidak akan pernah menghasilkan yang namanya mengubah hati seseorang. Dalam Roma 2 ayat keempat dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? Saudaraku, itulah sebabnya mengapa kita perlu mencari Yesus setiap hari. Kita perlu duduk di kaki Yesus, melihat bagaimana memandang terus kepada Yesus, bagaimana kasih-Nya yang begitu besar, merenungkan kemurahannya dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh diubahkan hati kita oleh karena kita menyadari sebenarnya kita tidak layak mendapatkan pengampunan yang Dia berikan. Inilah seharusnya pertobatan itu, saudara. Dan di dalam Kerinduan Segala Zaman, jilid yang kedua, halaman 303 dikatakan, ia yang memandang kasih juru selamat yang tiada taranya akan diangkat derajatnya dalam pikiran, disucikan dalam hati, diubahkan dalam tabiat. Ia akan pergi keluar menjadi suatu terang bagi dunia, memantulkan sedapat-dapatnya kasih yang ajaib ini. Saudara, kita perlu memandang kasih juru selamat. Dengan memandang kita diubahkan, dengan memandang kita mendapatkan satu pertobatan yang mengubah hati, bukanlah pertobatan oleh karena takut akan akibat dosa yang telah kita berbuat. Saudaraku, apakah kita sudah mengakui dosa-dosa kita pada hari ini? Apakah kita sudah menyesal oleh karena telah menyalibkan Tuhan kita yang sungguh mulia ini? Apakah kita rindu, saudara, di mana kita ingin diubahkan sama seperti tabiat Yesus Kristus? Inilah
yang harusnya menjadi motivasi kita ketika kita bertobat dari dosa-dosa kita. Dan biarlah kiranya kita semua pada akhirnya boleh membuat satu perubahan dalam kehidupan kita, oleh karena kita senantiasa memandang kasih seorang juru selamat bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.